suatu pembelajaran dengan materi peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita berdoa dulu ya. Ketua kelas bisa memimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Saya presensi dulu ya. Konita Marang Kumala Nikmah, Hadir. Putri Amelia Arufah, Hadir. Naila Farafisa, Hadir. Syofarul Mutaharoti Nikmah, Hadir. Naila Zumarul Sa'adah, Hadir. Syifa Fitri Fadilah. Hadir. Tidak hadir. Berarti yang tidak hadir satu orang ya. Hadir. Ini udah pertemuan yang keempat. Jadi kita mau belajar mengenai penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Saya mau tanya kepada kalian, berikan contohnya, beberapa saja nggak apa-apa. Contoh dari penerapan koloid dalam kehidupan sehari-hari atau industri itu apa aja ya? Ada yang tahu? Terus? Obat, keju, mentega. Ya betul. Ini ada video. Kita simak dulu. Kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan, warga di Kampung Lombo Masamba mengalami krisis air bersih. Warga menggunakan air keruh yang tergenang untuk mencuci pakaian mereka. Mencuci baju dengan air keruh. Kegiatan ini terpaksa dilakukan warga korban banjir di Kampung Lombo, Kelurahan Bonetua, Masamba, Luwu Utara, Sulawesi Selatan, karena ketiadaan air bersih. Bahkan, warga kerap menggunakan air keruh untuk mandi dan aktivitas lainnya. Bantuan air bersih sebenarnya telah disediakan di posko pengungsian, namun hanya bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti minum dan makan. Air keruh ini berasal dari genangan karena belum adanya pembenahan saluran air di perkampungan. Sebagian permukiman warga masih terendam banjir, bercampur lumpur hingga setinggi 2 meter. Setiap hari pakai air keruh ini untuk mencuci atau bagaimana, Bu? Pakai mencuci, terus keluar lumpur-lumpurnya. Kalau air bersih untuk minum apa? Ada sih. Ada. Kalau diambil sana. Sudah berapa lama ini banjirnya, Bu? Sudah 1 minggu lebih. Tapi belum dibantu ya untuk perbaikan. Ya belum. Mungkin masih lama. Hingga kini, sebagian wilayah di Kampung Lombo masih dipenuhi tumpukan material kayu yang terbawa banjir. Air sempat kembali meninggi karena hujan yang terjadi Senin malam. Kondisi ini menyulitkan warga untuk membenahi rumah mereka. Nah, dari video tersebut itu kita tahu bahwa air bersih itu sangat bermanfaat, sangat dibutuhkan untuk kita. Dengan kalian itu belajar mengenai koloid, bagaimana peristiwa adsorpsi, koagulasi, kita itu bisa tahu ide membuat sebuah teknologi untuk mengetahui cara membuat air kotor itu menjadi air bersih. Nah, di sini tuh kita akan berdiskusi. Saya akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 anak. Untuk kelompok 1 ada Putri Amelia Arufah dan Naila. Kemudian yang kelompok 2 itu ada Syofarul Mutaharoti Nikmah dan Naila Zumarul Sa'adah. Kalian jelasin sifat koloid apa yang cocok untuk gambar tersebut. Terus kalian jelasin juga kenapa sih kok bisa sifat koloid tersebut. Bisa dengan memakai buku atau bisa menggunakan sumber lain atau internet ya. Saya beri waktu 30 menit dari sekarang. Mau ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, silakan dikerjakan diskusi dengan kelompoknya masing-masing.
menit, silakan kembali ke tempatnya masing-masing ya. Saya akan menunjuk satu kelompok untuk presentasi ke depan mengenai hasil diskusi yang kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok satu bisa maju, salah satu kelompok bisa memaparkan. Satu, mesin cuci darah pada pasien gagal ginjal. Sifat koloid yang cocok untuk gambar di atas adalah proses dialisis. Proses dialisis merupakan proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Penerapan dalam kesehatan adalah sebagai mesin cuci darah untuk penderita gagal ginjal. Ion-ion dan molekul kecil dapat melewati selaput semi-permeabel. Dengan demikian, pada akhir proses pada kantung hanya tersisa koloid saja. Dengan melakukan cuci darah yang memanfaatkan prinsip dialisis koloid, senyawa beracun seperti urea dan keratin dalam darah penderita gagal ginjal dapat dikeluarkan. Darah yang telah bersih kemudian dimasukkan kembali ke tubuh pasien. 2. Menghilangkan bau badan dengan deodoran. Deodoran termasuk salah satu contoh pada sifat koloid adsorpsi. Adsorpsi adalah penyerapan suatu molekul atau ion pada permukaan suatu zat. Dalam deodoran mengandung tawas di mana tawas memiliki sifat adsorpsi. Tawas dapat mengadsorpsi kotoran, racun dan dapat menghilangkan bau badan. Pada deodoran juga mengandung seng peroksida, parfum, dan zat antiseptik yang dapat menghentikan aktivitas bakteri sehingga dapat menghilangkan bau tidak sedap. 3. Polusi udara akibat asap buangan pabrik yang mengandung logam berat. Sifat koloid pada gambar tersebut adalah koagulasi. Gas buangan pabrik yang mengandung asap dan partikel berbahaya dapat diatasi dengan menggunakan alat yang disebut pengandap Chautrell. Prinsip kerja mesin Chautrell: asap pabrik cerobong asap dialirkan ujung-ujung logam tajam dan bermuatan tegangan 20.000 sampai 75.000 volt. Ujung-ujung runcing tersebut mengionkan molekul-molekul ion diabsorpsi partikel asap dalam udara menjadi bermuatan. Sudah bisa kembali ke tempatnya. Ada yang mau menambahi? Ya, silakan. Deodoran mengandung aluminium klorida yang dapat mengkoagulasi, mengendapkan protein dalam keringat dan protein yang menghasilkan berkurang. Saya mau menambahi sedikit pada mesin pencuci darah. Yang pertama ya, pada mesin pencuci darah itu emang sudah benar bahwa menggunakan proses dialisis. Darah itu termasuk koloid, dan darah dapat dipisahkan dari zat terdispersi dengan memanfaatkan perbedaan tingkat difusinya. Kita lihat pada orang yang sehat. Orang yang sehat, darahnya itu akan dibersihkan menggunakan ginjal. Sedangkan orang yang sakit tidak mungkin dong menggunakan ginjal untuk membersihkannya. Nah, di dalam darah itu ada zat berbahaya yang tidak mungkin dipisahkan, tidak mungkin dikeluarkan, dan resikonya itu akan menggumpal, akan mengendap, sehingga orang yang memiliki gagal ginjal itu diperlukan pencuci darah untuk membersihkan darahnya. Kemudian yang kedua itu ada deodoran untuk menghilangkan keringat. Nah, di sini itu deodoran salah satunya menggunakan prinsip dari koagulasi, di mana aluminium klorida itu dapat mengendapkan protein sehingga keringat yang keluar itu akan berkurang. Kemudian yang ketiga ada polusi udara, itu menggunakan alat Chautrell. Prinsipnya itu dia memanfaatkan sifat muatan dan menggumpalkan koloid sehingga gas yang dikeluarkan itu telah terbebas dari asap dan partikel yang berbahaya. Udah paham ya berarti untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini semoga bermanfaat untuk kita. Kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.